Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita berada di ibadah Pelkat malam hari ini. Itu anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita menikmati firman Allah lewat bacaan Alkitab yang sudah Bapak Ibu baca bersama-sama di rumah masing-masing sebelum kita masuk dalam tayangan video untuk mendengarkan renungan khotbah di malam hari ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita diberi tema oleh Majelis Sinode dalam SBU malam. Demikian bunyinya, belalah mereka yang lemah. Tema ini hampir sama dengan tema bacaan pagi yang sudah kita renungkan juga bersama tadi pagi, yaitu ia membela yang lemah. Di sini di tema pagi, peran Allah membela yang lemah. Di sini di tema malam khotbah Pelkat ini, Allah meminta kepada kita untuk membela orang-orang yang lemah. Artinya kalau Allah sudah membela yang lemah, maka kita pun yang percaya kepada Allah juga harus mau membela yang lemah. Artinya kita tidak semena-mena terhadap mereka. Kita tidak sombong dan angkuh terhadap mereka. Kenapa demikian? Karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Mereka punya harkat martabat yang sama sebagai ciptaan yang termulia. Karena mereka dalam kemiskinannya, mereka dalam ketertinggalannya, mereka dalam kebodohannya sekalipun adalah gambar Allah seperti yang Tuhan telah tuliskan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana dikatakan Tuhan menjadikan manusia serupa segambar atau seturut dengannya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya sekali lagi kita tidak semena-mena terhadap sesama kita hanya karena kita merasa lebih pintar dari dia, merasa lebih kaya dari dia, merasa kita adalah tuan dan mereka adalah budak. Tapi betul-betul saudaraku, lewat renungan malam hari ini, kita mampu mengkondisikan diri kita menjadi sesama yang saling memahami, sama-sama memiliki energi positif dan imani untuk tetap punya rasa sayang, peduli, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita belajar dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kitab Filipi pasal 2 dan bunyi ayat Alkitab ini saudaraku terlalu sering saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak bosan mendengarnya, tapi betul-betul kita bisa memaknainya. Dalam Filipi 2 ayat 3 bagian B, Paulus katakan di sana kepada jemaat di Filipi, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bukan perintah Paulus dan ini bukan arahan saya yang memberitakan firman, tapi memang ini adalah ketetapan Tuhan. Bahwa ada keberanian dalam diri kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Artinya supaya ada kerelaan dari kita untuk mengakui kelebihan orang. Di tengah kekurangannya sekalipun, pasti orang itu memiliki sesuatu yang tidak kita punya. Itu alasan kenapa para tuan membutuhkan anak buah, katakan begitu, karena tidak semua pekerjaan yang dimiliki oleh si tuan ini bisa dia kerjakan, tapi dia bisa limpahkan pekerjaan itu kepada anak buahnya. Jadi jangan kita sombong kepada mereka, jangan kita mentang-mentang kepada mereka. Bisa dibayangkan saudaraku, kalau seorang pemilik rumah lalu kemudian semena-mena dengan pembantunya, katakan begitu, lalu pembantunya lari meninggalkan dia atau mencelakai dia, apa yang terjadi? Tentu si tuan rumah ini akan merana karena pekerjaan dari si pembantu ini dia yang kerjakan. Untuk apa dia bilang dia tuan kalau dia mengerjakan? Sangat membutuhkan orang untuk bisa menjadi mitranya.
Nah, ini yang perlu saudaraku kita perhatikan. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudaraku, orang menjadi arogan, emosional, tidak terkontrol emosinya dan semena-mena ketika dia ada dalam kondisi yang tidak sadar, ketika ada dalam keadaan yang labil. Di situ cenderung emosinya muncul, marahnya berlebihan. Dan akhirnya apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan selalu di luar dari kesadarannya. Dan itu akan berdampak buruk. Nanti ketika dia sudah sadar baru dia menyesal. Ya. Kalau orang Peter bilang menyesal kemudian tidak ada artinya. Nah, itu alasan kenapa di ayat 4 dikatakan begini. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Kenapa dibahasakan demikian? Karena anggur yang identik dengan minuman keras, kalau diminum berlebihan akan membuat orang hilang akal. Akal sehatnya hilang. Kestabilan dirinya tidak lagi dia mampu untuk pertahankan, artinya dia mulai labil. Karena syarafnya sudah dipengaruhi oleh anggur atau minuman keras yang disebutkan di dalam ayat 4 itu tadi. Dan dalam kondisi yang demikian, dia tidak lagi melihat saudaranya sebagai sahabat, teman, rekan kerja dan seterusnya. Dia berlaku semena-mena, kasar dan sebagainya, dan ini mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana saudaraku kemudian kita bisa menjalankan tema khotbah kita malam hari ini, belalah mereka yang lemah. Kita harus hidup dengan iman. Kalau kita punya iman, kita punya pengetahuan tentang Allah yang selalu berfirman kepada kita, kita akan membatasi diri kita kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kita untuk menjadi orang jahat. Kita tahu sesuatu yang akan menjebak kita untuk menganiaya orang, untuk hilang kesadaran kita, kita hindari. Kita tidak lakukan itu. Sehingga betul-betul kita selalu berada dalam keadaan yang stabil. Imannya kokoh. Dan selalu bersedia mengayomi, menuntun, mengarahkan, mencintai, menyayangi sesama kita. Itu kan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang bisa kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 39. Di sana dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mari kita kuasai diri kita. Kita kasihi diri kita. Maka pasti kita bisa mengasihi orang lain. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita saudaraku ketika betul-betul saya dan saudara bisa menguasai emosi kita. Roh Kudus akan terus menjamah kita. Dan akhirnya kita bisa menempatkan diri kita menjadi sesama yang baik. Dan tentu arahan tema khotbah kita malam ini kita bisa wujud nyatakan, yaitu membela mereka yang lemah. Kita mampu membela hak-hak mereka. Kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan tanpa pamrih demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Apalagi selalu saya katakan di masa-masa COVID-19 ini saudaraku. Betul-betul kita membutuhkan saling peka karena kita punya hati nurani dan iman. Kalau kita memiliki kepekaan hati nurani dan kepekaan iman, saya percaya dalam situasi sakit sekalipun, dalam situasi menderita seperti apapun, kita tidak akan pernah saling menyakiti. Karena orang yang punya kepekaan nurani pasti baik, pasti punya hati nurani.
Orang yang punya kepekaan iman pasti takut akan Tuhan. Maka dia tidak akan menyakiti dirinya dan juga menyakiti sesamanya. Itulah yang dimaksudkan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Selamat berkarya saudaraku. Buktikan itu mulai dari rumah tangga kita. Selaku suami, istri, anak-anak, kakak, adik. Dengan anggota keluarga yang lain. Lalu kemudian kita bawa kepada kehidupan kita yang lebih luas. Di kantor, di pertemanan atau dimanapun kita berada. Pasti Tuhan akan tolong dan berkati kita sepanjang kita bangun itu dengan iman. Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang yang setia kepadanya. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.